Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa TV One dimanapun saja Anda berada, kembali lagi kita bersua dalam program Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Acara yang selalu setia menemani Anda tentunya setiap menjelang waktu berbuka puasa di bulan Ramadan ini. Ya, beberapa episode sudah kita lewati, tandanya juga sudah beberapa hari ya kita melewati puasa di bulan Ramadan, menjalani ibadah saum di bulan Ramadan ini, dan sekarang sudah masuki 10 hari kedua tentunya. Dan semoga di 10 hari kedua ini ya kita bisa senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita, dan juga tentunya kita menambah wawasan dan pengetahuan kita untuk bisa lebih memaknai setiap ibadah kita. Dan untuk itu sudah tepat pilihan Anda untuk bergabung bersama kami tentunya dalam acara Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Karena setiap hari akan menghadirkan guru-guru kita yang berbeda-beda dengan berbeda tema juga. Dan tema kita kali ini yaitu mengangkat tema yaitu naik turunnya keimanan bersama guru kita Kiai Haji Zainuddin MZ dan juga Ustadz kita Ustadz Soleh Mahmud yang alhamdulillah sudah bersama-sama kita pada kesempatan kali ini. Ya pemirsa, disiarkan langsung dari Masjid Fajrul Islam Jakarta Selatan. Dan tentunya nanti kami akan memberikan juga kesempatan untuk Anda untuk bergabung bersama kami melalui kuis persembahan dari Top One Action Matic. Pemirsa, inilah dia Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Kesempatan pertama kami berikan kepada Ustadz Soleh Mahmud. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pemirsa Tablik Akbar TV One di seluruh tanah air yang dimuliakan oleh Allah, yang mulia Ayahanda Ad-Doktor Kiai Haji Zainuddin MZ dan segenap kaum muslimin muslimat yang hadir di masjid yang mulia ini, insyaallah kita semuanya dalam naungan berkahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Alhamdulillah, Allah titipkan di hati kita keimanan, keyakinan atas kebesaran Allah. Tapi perlu kita ketahui, iman itu statis. Dia tidak statis, maksudnya dia labil, dia bisa berubah-ubah, kadang naik, kadang turun. Dia bisa naik bersamaan dengan meningkatnya amal ibadah kita kepada Allah. Dan dia pun bisa turun bersamaan dengan banyaknya dosa dan maksiat yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kata Rasul bertambah dan berkurang. Dia bertambah jika kita beribadah kepada Allah, dan dia akan turun drastis berkurang jika kita banyak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang bagaimana caranya untuk mempertahankan kualitas keimanan kita tersebut? Satu, kerjakan, jalankan perintah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bohong banget kalau ada orang mengatakan, "Wah, iman saya kuat, iman saya hebat," tapi sholat nggak pernah, puasa jebol terus setiap hari, zakat pelitnya 70 setan. Bohong kalau iman dia bertambah. Yang wajib mesti dia kerjakan, baru keimanannya akan terus naik dan terus bertambah insya Allah. Yang kedua, jalankan juga perintah-perintah yang sunnah sebagai bonus tambahan. Jangan giliran gaji aja pengennya nambah, giliran pahala ibadah nggak mau nambah-nambah, giliran mau lebaran sebentar lagi yang ditungguin bonus tambahan THR. Bener nggak? Ayo ngaku, bener kan? Tapi giliran untuk ibadah yang sunnah malesnya bukan main. Di antaranya ada sholat sunnah tarawih, ada kemudian sunnah duha, ada infak sedekah. Betul? Jangan ngaku saya beriman kepada Allah, lihat kotak amal alergi.
Tiap Jumat duduk paling depan. Zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tengok kanan, kotak amal masih jauh. Begitu dekat, astagfirullah, astagfirullah. Begitu lewat, alhamdulillah. Bagaimana imannya mau bertambah? Kalau yang sunnah sebagai bonus tambahan untuk keimanannya nggak dia kerjain. Tuh yang kedua. Yang ketiga, dengan cara apa? Menjaga indera kita, termasuk mata kita. Karena mata ini adalah pintu masuk yang bisa merusak iman kita. Dari mata turun ke hati. Ngelihat janda seksi sekali, akhirnya jantung empot-empotan setengah mati. Ya, itu yang harus kita jaga, diantaranya 3 hal minimal. Nanti insya Allah guru kita Al Mukarram Ayahanda Dr. Kiai Haji Zainuddin MZ akan melanjutkan dan memberikan ilmu yang luar biasa untuk kita. Subhanallah, terima kasih Ustaz Somad. Dari mata turun ke hati. Turun ke hati. Waduh, dari hati janda, turun ke perut. Lapar maksudnya. Baik, ya kalau puasa begini memang segala sesuatu yang terlihat di mata kita seakan menggiurkan kita ya, apalagi makanan, ya, betul. Minuman ya. Jangankan minuman, lihat es balok aja di jalan ngiler ya. Ngiler, Masya Allah ya. Baik, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan lagi tentunya dengan guru kita Kiai Haji Zainuddin MZ akan berceramah tausiah bersama kita di Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Bulan Ramadan memang bulannya umat Islam ini berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, ya. Tetapi tidak sedikit juga umat Islam yang tergoda juga untuk melakukan perbuatan dosa, ya, karena tidak kuat untuk mengendalikan dirinya. Nah, mungkin tepat sekali dengan tema yang kita angkat, yaitu naik turunnya iman seseorang. Nah, untuk kesempatan kedua, seperti jadi janji yang sudah saya sampaikan tadi, ini adalah giliran dari guru kita, Kiai Haji Zainuddin MZ, yang akan menyampaikan kepada kita semua. Silakan, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu dan pemirsa TV One di seluruh tanah air. Al-Mukarram Ananda Ustadz Saleh Mahmud sudah bicara soal pasang surut keimanan. 13 tahun lamanya Rasul berjuang di Mekah. Memulai dari sini, membangun iman, menata akidah, meluruskan keyakinan. 13 tahun di Mekah itu pasang pondasi. Dengan hitungan, kalau pondasi kuat, bangunan aman. Pondasi rapuh, bangunan runtuh. Pondasi mencong, bangunan bengkok.
Bangunan mah bagaimana pondasinya. Orang hidup bagaimana keimanannya. Iman abstrak, nggak kelihatan, tapi bisa dinilai. Dari mana? Dari gejala yang ditimbulkannya dalam bentuk amal tadi itu. Ibu percaya nggak di situ tuh ada setrum tuh? Percaya nggak? Kelihatan setrumnya. Tahu ada strum dari mana? Dari nyala. Kalau ada strum, lampu nyala. Kalau ada strum, mic bunyi. Kalau ada strum, kipas angin muter. Kalau ada iman, sujud. Kalau ada iman, jihad. Kalau ada iman, sodako. Sekarang strum ada, lampu nggak nyala, anak-anak juga ngerti, Pak, itu namanya koslet. Ya, strum ada, mic nggak bunyi, itu namanya koslet. Strum ada, triskaan nggak panas, itu namanya koslet. Ngaku beriman tapi nggak mau sholat, itu namanya koslet. Ini intan paling mahal, ini mutiara paling berharga, iman. Boleh saja zaman berubah, tapi akidah nggak boleh goyah. Silahkan saja masa berganti, tapi iman jangan sampai mati. Nah, mari kita lihat. Al-Imam Abu Hanifah bilang iman itu 4 macam. Kita masuk yang mana? Ayo kita periksa. Berapa macam, Bu? Berapa? 4. 4 apa? 4 macam. Macam apa? Macam 4. Loh, gua bolak-balik pusing diri dulu. Yang pertama ada imanun yazidu wala yankusu. Ada iman yang tambah terus, nggak pernah kurang. Ini contoh buat kita. Tambah dan nggak pernah kurang. Ini siapa? Imanul anbiya wal mursalin. Imannya para nabi, imannya para rasul. Buka sejarah. Nggak ada nabi yang dianak emaskan. Semua diuji, dicoba, macam-macam penderitaan dalam berjuang menegakkan keyakinan. Tapi makin berat ujian, makin berat perjuangan, makin mantap iman. Belum pernah kita baca sejarah ada nabi minta berhenti. Nggak kuat Tuhan, bubar aja lah. Nggak. Makin dihantam cobaan, makin kuat iman. Ini iman yang harus kita contoh. Kan ujian yang paling berat yang menimpa para nabi. Di bawah itu para aulia, para wali. Di bawah itu baru para ulama. Ke bawah dan ke bawah diuji tiap orang menurut kekuatan imannya, menurut keteguhannya berpegang kepada agama. Makin tinggi iman, makin besar bisikan iblisnya. Jadi kalau kita ini iman tipisan, yang goda tuh iblis recehan aja. Ini yang begini gua senggol juga miring nih. Udah, iblisnya kecil-kecilan aja. Tapi makin tinggi kualitas iman, makin berat juga iblisnya itu. Baik, kita lanjut lagi kayaknya. Lagi puasa, ntar kita lanjut lagi. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan lagi ya, mendengar ceramah dari Kiai Haji Zainuddin MZ. Tentunya hanya di sini, di Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah.
Ya kalau masuk jam 4:30 nih biasanya di sekitar Jakarta nih orang sudah sibuk cari makanan berbuka puasa ya. Kalau ibu-ibu di sini mah bukannya nggak usah repot ya Bu ya. Santai ya Bu ya. Santai tuh matanya melotot semua. Santai-santai apaan. Baik, pemirsa kita kembali lagi di Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Buat Anda yang baru saja bergabung ya, di segmen sebelumnya tadi Kiai Zainuddin MZ sudah menyampaikan kepada kita ada beberapa jenis atau tingkatan keimanan. Yang pertama itu iman para nabi yang selalu meningkat dan habis itu terpotong. Kelanjutannya Kiai, silakan Kiai. Iya. Bapak Ibu dan pemirsa TV One, jadi pada tingkat pertama tertinggi, iman yang terus bertambah dan tidak pernah berkurang. Kesitulah kita mencontoh imannya para nabi dan para rasul. Yang kedua, ada iman itu yang la yazidu wa la yankusu, tidak bertambah, tidak juga berkurang. Ini namanya iman stabil. Dari dulu sampai gini hari imannya begitu aja. Dari tahun atu sampai sekarang begitu aja imannya, tambah enggak, kurang enggak. Iman jenis apa ini? Ini imannya para malaikat. Dari dulu ya gitu aja, tidak bertambah, tidak juga berkurang. Karena indikasi berkurang dan bertambah dengan amal dan maksiat. Berkurang karena maksiat, bertambah karena amal kebajikan. Nah, malaikat enggak nambah tuh amalnya. Ada malaikat yang sejak diciptakan disuruh tasbih, tasbih aja, yang lain enggak. Ada malaikat yang sejak diciptakan disuruh nyabut nyawa, nyawa aja dibedolin, yang lain enggak. Ada malaikat yang sejak ditugaskan disuruh nyampein wahyu, wahyu aja urusannya, yang lain enggak. Tapi malaikat juga imannya enggak berkurang. Kenapa? Enggak ada kecenderungan maksiat. Nggak pernah Jibril kita dengar korupsi ayat. Wah, nih ayat bagus nih, gue pakai sendiri aja nih, nggak usah sampein sama Muhammad. Nggak pernah. Malaikat maut nggak pernah salah. Orang belum mestinya mati dibatiin karena nggak demen. Nggak. Stabil. Dari dulu sampai sekarang imannya seperti itu saja. Tambah tidak, kurang pun juga tidak. Ini jenis yang kedua. Yang ketiga, imanun yazidu wa yankusu. Kelas iman yang bisa bertambah, bisa juga berkurang. Kadang naik, kadang juga turun. Ini umumnya kita. Kadang-kadang iman naik, gua keluar dari masjid. Masya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Naik. Kadang-kadang iman turun 3 bulan gak ke masjid. Mengalami grafik pasang surut, naik turun. Itulah romantikanya. Itulah perlunya menjaga nilai keimanan itu. Kalau dia turun jangan sampai terlalu drastis. Syukur bisa naik dan itu perlu tahapan. Paling tidak kita bercermin dari kehidupan para nabi dan rasul. Bagaimana ketika mereka menghadapi tantangan dan cobaan iman. Jangan disangka loh kalau kita bilang saya beriman kepada Allah lalu welcome, itu enggak tuh. Jangan pikir kalau kita bilang saya hamba Allah lalu Allah bilang iya deh lu hamba gue. Enggak tuh. Akan datang cobaan, akan datang ujian, menguji kehambaan kita, menguji keimanan kita. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apa manusia menyangka mereka akan dibiarkan saja mengucapkan kami iman, padahal mereka belum diuji lebih dulu. Pada waktu menghadapi ujian itulah kelihatan pasang surut keimanan. Ya kalau diuji sama yang enak sih lumayan. Saat diuji sama yang enggak enak, wa nabluukum bil khairi wasyarri, kami akan coba, kami akan uji imanmu dengan yang enak dan dengan yang tidak enak. Jangan cuma bilang miskin ujian, kaya itu cobaan. Jangan cuma bilang sakit cobaan, sehat itu ujian.
Jangan bilang dipecat saja ujian, naik pangkat cobaan. Kita sering lulus diuji dengan yang enak, tapi gagal diuji dengan yang gak enak. Atau sebaliknya, lulus diuji dengan yang enak, tapi gagal diuji dengan yang gak enak. Punya duit, cobaan, banyak duit, ujian, tapi belum pernah saya dengar orang ngomong, Ustaz, saya lagi diuji sama Allah. Kenapa Pak? Duit saya lagi banyak. Belum pernah. Kalau sudah bangkrut, kere, kismin tuh bapaknya miskin. Baru merasa diuji. Para nabi dan para rasul sudah menghadapi itu. Dalam berjuang yang diuji berhadapan dengan anaknya, dengan bapaknya, dengan istrinya, dengan umat yang kelewat bandel, dengan segala macam fitnahan. Lulus, lolos, naik grafik keimanannya. Jadi ini klasifikasi yang ketiga. Yang keempat, ada iman yang paling jelek, imanun yankusu wala yazidu. Iman yang kurang terus dan gak pernah tambah. Ini umumnya orang munafik ini. Ada iman, tapi karena imannya pura-pura, makin terkikis, akhirnya habis sama sekali. Saya kira itu tentang klasifikasi keimanan. Ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi untuk mendengarkan ceramah dari Kiai Zainuddin MZ. Tapi sekarang saya mau berikan kesempatan dulu nih buat pemirsa yang ada di rumah yang mau bertanya sesuai dengan tema kita, naik turunnya iman. Sepertinya kami sudah tersambung. Ini, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa Pak? Dengan Bapak Mariono di Jakarta. Pak Mariono di Jakarta. Silakan langsung pertanyaannya Pak Mariono. Assalamualaikum Bapak Haji. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, bagaimana cara memperkokoh dan mempertebal iman kita terhadap masalah-masalah yang ada di Indonesia ini? Ya, memperkokoh keimanan kita terhadap masalah-masalah yang ada di Indonesia. Itu saja Pak? Iya, itu aja. Ya, baik, terima kasih Pak Mariono. Terima kasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhadap masalah-masalah banyak banget kayak masalahnya. Gimana mungkin ini kayak kita mengasah keimanan kita ya, Kiai ya. Silakan Kiai. Iya, dalam kondisi normal memang kita bisa bilang segalanya. Tapi ada sebuah kondisi yang kita akan pada posisi yang sulit. Coba, kalau kita kumpul dengan 10 orang, yang 9 maling, kira-kira bisa nggak kita teriak maling? Di sini keimanan itu. Inilah pengaruh lingkungan. Karena itu untuk menebalkan iman, menata keimanan, pertama iman itu harus selalu diasah. Ibarat kaca, dia terkena noda harus rajin dielap. Jangan nunggu sampai dia berkarat di kaca itu, sulit menghilangkannya. Begitu kena debu dilap, sehingga kaca hati kita tetap bersih. Artinya apa? Jangan nunggu besok untuk melakukan perbaikan terhadap kesalahan yang kita lakukan. Begitu berbuat dosa, istighfar, bikin lagi, istighfar lagi, bikin lagi, istighfar lagi. Tapi jangan dengan niat begitu. Ya, nah ntar gue istighfar lagi. Itu namanya gocek Tuhan. Tuhan digocek gimana? Enggak. Jadi bener. harus berusaha benar gitu ya Kiai ya. Jadi harus ada upaya mengasah iman bahwa dia terkena titik-titik noda manusiawi. Tapi rajin apa kita membersihkannya, jangan sampai dia berkarat di kaca hati kita. Itu satu. Yang kedua, mengasah iman itu dengan ilmu. Dengan ilmu. Ini kan teologi dalam Islam, teologi buat sebuah umur. Semua orang boleh belajar ketuhanan dalam Islam. Bukan hal yang misteri, bukan hal yang rahasia. Dari anak-anak sampai nenek-nenek belajar tentang ketuhanan. Itu hebatnya teologi Islam. Terbuka untuk semua umur. Siapa saja boleh belajar tentang ketuhanan dalam Islam. Dari anak-anak sampai mahasiswa sampai nenek-nenek, lewat versinya masing-masing. Kalau kan di kampung nenek-nenek belajar sifat 20, itu kan teologi ketuhanan. Bari ngempeh di tiang, wujud artinya ada, maka mustahil Allah. Dulu. Ini hebatnya teologi dalam Islam, terbuka untuk semua umur. Siapa saja boleh belajar Tuhan dalam Islam.
Tuhan terbuka untuk siapa saja untuk dipelajari, bukan zatnya tapi keberadaannya. Nah, dan mengasah iman harus dengan ilmu, dengan keyakinan, dan meyakini kebenaran dari keyakinan kita itu. Kita tahu maka kita percaya, bukan karena kita percaya saja, tapi kita tahu maka kita percaya. Ini hebatnya teologi dalam Islam. Kita percayai sesuatu yang kita tahu, bukan mempercayai sesuatu yang abstrak dan kita nggak tahu. Ini teologi dalam Islam, terbuka untuk semua. Jadi mengasah iman dengan ilmu. Yang ketiga, banyak bertafakkur. Tafakkaru fi khalqillah, merenungi, bertafakkur, merenungi ciptaan Allah. Itu akan menambah nilai keimanan. Sebab kalau keimanan itu sudah melembaga, maka apapun, mata memandang dengan pandangan iman, kaki bergerak dengan gerakan iman, tangan bekerja dengan gerak yang didasari oleh keimanan. Itu warnanya jadi positif. Berangkat dari iman menjadi sumber energi yang menggerakkan seluruh potensi kita sebagai manusia. Gitu. Baik, subhanallah. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Sebelumnya ada yang mau bertanya, bapak-bapak? Ya, silakan Pak. Ya, silakan Pak. Sudah langsung Pak? Ya, sudah langsung Pak. Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berdiri Pak? Boleh berdiri? Ya. Nama saya Haji Encang Sanudin dari Pondok Kopi, Jakarta Timur. Seperti apa yang pernah Pak Kiai tadi jelaskan, judulnya iman turun naik. Ya. Saya ingin bertanya kepada Bapak Kiai, apa kiat-kiat kita untuk jangan sampai iman kita turun naik? Oh, gitu. Minimal mempertahankan supaya jangan sampai terlalu merosot. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibaratnya kalau misalnya kita lagi naik mobil nih, ya, mesinnya mati, lagi di turunan tuh ngeremnya pakem gitu ya. Baik, kita akan lanjutkan dan kita akan dengar jawabannya Kiai Haji Zainuddin MZ. Tetaplah di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Ya, adanya bunyi beduk tadi itu sebagai salah satu semangat sebenarnya buat kita umat Islam menjelang waktu berbuka puasa, ya kan. Buat yang baru bangun tidur langsung sungelek dikira buka padahal belum. Baik, kita ketemu lagi tentunya dalam acara Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Kita sudah melewati beberapa segmen dan sekarang kita masuk ke segmen berikutnya. Dan tentunya Kiai Zainuddin MZ akan menjawab ya pertanyaan tadi dari Bapak Encang ya Pak ya, Haji Encang. Tadi sehubungan bagaimana caranya kalau supaya iman kita yang turun itu nggak turun terus, gimana cara ngeremnya nih gitu ya. Silakan Kiai, mungkin bisa dijawab pertanyaannya dong. Iya, hadirin dan pemirsa TV One, Pak Haji Encang Sanudin mengatakan bagaimana caranya menjaga agar iman jangan mengalami penurunan. Kalau bisa naik terus, walaupun kadang-kadang naik dan turun. Pak Haji Encang masih naik turun kan? Nah. Saudara-saudara, bagaimana caranya agar nilai keimanan kita tidak ngedrop gitu. Tadi saya bilang pertama, iman itu harus diasah. Dengan apa? Dengan ilmu, keyakinan. Yang kedua, ini iblis waktu terusir dari surga kan deklarasi iblis, lantaran Adam saya terusir, maka sejak hari ini Adam dan keturunannya musuh bebuyutan. Saya akan gelincirkan mereka, saya akan goda mereka dari depan, dari belakang, dari kiri dan dari kanan. Begitu dalam Quran. Iblis tidak menyebut dari atas dan dari bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Itu sumber godaan iblis. Enggak nyebut atas bawah. Kenapa atas nggak disebut? Atas itu tempat orang munajat, orang yang banyak bermohon kepada Allah, itu bebas iblis.
banyak meminta. Bukan minta banyak, banyak minta. Itu lain tuh, banyak minta meminta banyak. Beda ya kayaknya. Kita disuruh banyak minta, bukan minta banyak. Bawah itu simbol orang sujud. Orang sujud itu juga daerah bebas iblis. Maka atas bawah iblis gak jebut. Kiri kanan depan belakang, oke, saya hantam mereka, saya goda mereka. Kiri kanan bisa bermakna panggilan dunia, hedonisme, materialisme, pangkat, jabatan. Dengan itu semua kita bisa, iman bisa menurun. Tapi kalau rajin munajat, rajin sujud, tidak akan terjadi penurunan iman. Naik pangkat tetap hamba Allah. Jadi orang kaya tetap hamba Allah. Jadi pengusaha sukses tetap hamba Allah. Itu kiatnya supaya iman tidak turun. Tetap menyadari nilai kehambaannya. Hanya dua posisi yang iblis tidak sanggup menjangkau. Atas, bawah. Atas adalah munajat, bawah adalah sujud. Itu saya kira Pak Jinjang. Terus? Ya, oke. Nah, ini ada pertanyaan nih Kiai ini. Bicara mengenai keimanan, ini mungkin menyambung juga pertanyaan. Biasanya paling susah itu adalah bangun atau bangkit kembali dari keterpurukan, ya. Pada saat seseorang sudah pernah berada di posisi keimanan tertentu, dia merasa dekat, dia merasa sudah menjalankan dan segala macam. Sampai suatu saat datang ujian, gagal dan dia terpuruk di titik terendah. Nah, gimana caranya supaya kita bisa bangkit dari keterpurukan? Karena kan perasaan ego, malu dengan lingkungan dan juga malu kepada Allah. Kadang-kala setan itu membisiki gitu kan, kadang, aduh, munafik lo, ngapain lagi balik? Nah, misalnya kayak gitu. Nah, itu gimana Kiai? Rasulullah memang pernah mengajarkan kita irhamu salasatan minan nas. Kasihanilah 3 orang. Pertama, azizan zalla, orang terhormat yang jatuh hina. Itu kalau nggak kuat mental, ambruk. Ya. Pejabat tinggi tiba-tiba pensiun, stroke. Biasa pintu mobil dibukain orang, kacamata dibawain orang, mana-mana digondol, dikawal-kawal. Begitu pensiun kagak ada yang ngopenin. Stroke. Azizan zalla, orang mulia yang jatuh ke bawah. Yang kedua, wa ghaniyan qad iftaqara, orang kaya yang jatuh miskin. Tuh kalau enggak kuat mental, itu juga depresi itu, gampang stroke juga. Biasa serba ada, kaya jatuh miskin. Kalau miskin jadi kaya paling kaget. Tapi kaya jadi jatuh miskin, ini ribet kalau enggak kuat mentalnya itu. Yang ketiga, wa faqihan yal'abu bihil juhal, orang ahli fikih tapi dipermainkan oleh orang bodoh yang punya kekuasaan. Zamannya nih, orang ngerti agama, ahli fikih tapi dipermainkan oleh orang bodoh yang sedang punya kekuasaan, mengeluarkan fatwa-fatwa pesanan untuk menyenangkan kekuasaan. Itu kasihan orang seperti itu. Bagaimana Kiai? Haram. Ah, yang benar Kiai, haram dikit dah. Pakai dikit dah lagi. Orang bodoh yang dipermainkan, orang alim yang dipermainkan orang bodoh yang punya kekuasaan. Tapi masalah bangkit dari keterpurukan itu perlu. Kenapa? Pedomannya cuma satu. Kita percaya bahwa apapun yang terjadi pada diri kita sekarang ini, itulah yang baik menurut Allah. Yang baik itu kita terima, tapi terus berusaha mencari yang lebih baik dengan keyakinan bahwa yang terbaik belum datang. Kita percaya apapun yang terjadi pada diri kita itu yang baik. Kita terima itu karena kita tahu ada yang lebih baik. Kenapa kita mau mencari yang lebih baik? Karena kita percaya yang terbaik belum muncul. Terus berarah ke arah kepada yang sesuatu yang jadi lebih terus baik. Optimis gitu ya Kiai? Harus optimis, karena orang yang pesimis, orang yang pesimis, orang yang sudah ngubur kakinya sebelah sebelum melangkah. Orang yang pesimis, orang yang sudah ngubur sebelah kakinya sebelum melangkah. Belum apa-apa udah nggak pede, susah jadi. Mengubur sebelah kakinya sebelum dia melangkah. Itu sebabnya Rasulullah mengajarkan satu doa,
kita bermohon kepada Allah dari sikap lemah hati. Minal ajzi wal kasal. Lemah hati dan malas. Itu kan sikap. Kalau sudah lemah hati dan malas, itu sudah kita tidak akan bisa melakukan apapun. Kalau itu sudah sumbernya. Subhanallah. Baik, kita akan lanjutkan. Emang sekarang ini saat yang tepat bagi kita untuk bangkit dari keterpurukan ya. Pada saat kita di bulan suci Ramadan ini, kadang-kadang kita merasa ego kita ya, sanksi sosial atas apa segala perbuatan yang sudah kita lakukan di masa yang lalu. Ayo kita bangun, kita bangkit lagi. Jangan takut. Karena apa? Karena Allah Maha Pengampun. Mungkin orang di sekitar kita berpikiran, tetapi yang paling penting adalah bagaimana Allah yang memberikan ampunan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik, sekarang saya berikan kesempatan nih sama ibu-ibu yang mau bertanya. Siapa? Ayo ibu. Oh ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Tuti dari Lebakwangi. Ya silakan Bu pertanyaannya. Yang ingin saya tanyakan para kiai yaitu setiap saya sholat saya berdoa ingin mempunyai anak yang soleh. Tapi sampai saat ini sepertinya anak saya belum ada yang soleh. Allah. Jadi saya suka salah sangka kepada Allah. Mungkin Allah belum tidak mendengar doa saya. Apakah itu termasuk iman saya sudah turun, Ustaz? Begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tuti, perasaan seorang ibu ya yang doanya tidak dikabulkan oleh Allah karena ibu merasa bahwa anaknya tidak soleh ya. Nanti mungkin banyak juga ibu-ibu yang punya perasaan yang sama dengan ibu Tuti. Kiai mungkin Kiai mau jawab, silakan Kiai. Sekarang dulu. Ya, Kiai sekarang. Sekarang Kiai kalian beneran sekarang. Habis maghrib juga nggak apa-apa. Ibu, pada prinsipnya semua doa Allah dengar, semua permohonan Allah kabulkan. Cuma ada yang cash, ada yang kredit, ada yang ditunda. Apa sebab? Berangkat dari tadi, kita percaya yang diberikan Allah itu yang baik. Tapi kita terus berusaha mencari yang lebih baik. Karena kita yakin yang terbaik belum datang. Itu prinsip dasarnya. Ada doa itu yang cash, begitu diminta, begitu dikasih. Ini bukan kelas kita lah ini. Kelasnya para nabi, para rasul, para wali di luar wali kota. Para wali Allah itu. Minta dikasih. Ada yang dikredit dikasih tapi tidak seperti yang diminta. Coba, saya belum pernah dengar kita umat Islam meminta rezeki, ya Allah berikanlah kami rezeki sedikit aja. Belum pernah. Mesti kalau saya minta rezeki, rizqon halalan thayyiban wasi'an. Halal bagus banyak. Tapi kadang-kadang kita udah pegel nungguin belum yang datang dikit. Itu namanya dikredit. Ada yang ditunda. Tidak sekarang, mungkin tahun depan, mungkin 2 tahun ke muka. Nampak anak ibu sekarang belum soleh, tahun depan siapa tahu, 2 tahun ke depan siapa tahu. Asal jangan buruk sangka kepada Allah. Ini prinsip, jangan pernah buruk sangka kepada Allah. Dan innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak pernah menerima doa dari hati orang yang lalai dan main-main. Wah, ini doa gue nggak diterima kali ini. Enggak dah, mendingan jangan berdoa. Kalau udah berangkat dari gitu, udah mendingan jangan doa, diam aja dah. Berdoa tapi jangan-jangan Tuhan kagak terima nih. Kagak bener-bener. Ana inda zanni abdi bi, aku bagaimana sangka hambaku kepadaku. Kalau dia baik sangka akan baik jadinya. Nah, saya analogi satu, Bu. Anak kita kelas 3 SD kelas 3 SD minta dibeliin motor. Motor kita mampulah beli motor. Cuman kalau kelas 3 SD kira-kira dibeliin enggak? Enggak. Apa kita enggak sayang sama anak? Karena sayangnya dibeliin motor, celaka nih, enggak sampai ke sekolahan nih. Tawan puring ngusraknya. Enggak dibeliinnya itu bukan karena benci, karena sayangnya.
Nah, kadang-kadang di depan Allah kita ini masih anak-anak. Kadang-kadang makin dewasa kita, makin besar karunia Allah. Kenapa? Allah mau karunia itu bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan. Jadi sudah benar apa yang ibu lakukan, tapi tetaplah baik sangka kepada Allah, karena semua doa didengar Tuhan. Amin, insya Allah. Baik, terima kasih. Jadi tetap optimis dalam berdoa, yakin bahwa Allah akan mengabulkannya. Mungkin tidak sekarang, tapi nanti suatu saat ya. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan lagi. Dan nanti buat Anda yang menantikan kuis persembahan dari Oli Top One, jangan kemana-mana, sebab setelah ini kita akan ada kuis persembahan dari Oli Top One. Jadi tetaplah di Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, kita kembali lagi di Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Ya, tentunya di edisi hari ke-12 ya. Di bulan Ramadan ini kita menjalankan ibadah puasa. Semoga di hari ke-12 ini kita masih tetap semangat ya. Buat Anda yang sekarang ini berada di Indonesia bagian tengah, kayaknya udah menuju waktu berbuka puasa nih ya. Jadi selamat berbuka puasa ya buat Anda yang di Indonesia bagian tengah. Buat yang belum ya, sabar. Khususnya berada di Jakarta, dan juga saudara kita yang ada di Aceh nih. Kalau Aceh itu jam 7 kalau saya nggak salah, jadi sabar dulu. Ya, baik, selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah dari Kiai Haji Zainuddin MZ. Silakan Kiai. Bapak Ibu dan pemirsa TV One, ini merupakan catatan penutup dari jumpa kita pada kesempatan bicara tentang pasang surutnya keimanan. Pertama, ujian dalam menghadapi segala macam bentuk cobaan adalah syukur dan sabar. Syukur atas segala ujian yang baik dan sabar atas ujian yang kurang menyenangkan. Pada tingkatan yang lebih tinggi lagi, dua-duanya bersyukur. Itu pada tingkatan yang level lebih tinggi lagi. Sama juga dengan kalau kita beribadah, berharap surga dan takut neraka, itu baik. Tapi akan lebih baik lagi kalau kita beribadah karena mengharap ridho. Mengharap ridho. Soal surga dan neraka soal kemudian, tapi mengharap ridho. Ada sisi peningkatan nilai keimanan kita. Oleh karena itu, pada kesempatan ini mari kita merenung tentang harta kita yang paling berharga, yang namanya iman. Tentang milik kita yang nilainya tidak ternilai, yaitu yang sesuatu yang bernama iman. Jaga baik-baik, wariskan kepada anak-anak kita, karena mereka juga adalah masa depan kita. Sehingga dengan iman yang kita harapkan bertambah, meningkat dan meningkat, amaliyah kita juga ikut meningkat. Jadi nggak logis kalau kita bilang, gue sih biar nggak pernah sedekah juga, tapi iman gue mantep. Kayaknya nggak logis tuh. Kayaknya nggak logis. Karena itu, indikasi iman meningkat, amaliyah kita juga ikut meningkat. Mudah-mudahan di bulan Ramadan dan sesudahnya ini, grafik keimanan kita bertambah dan tidak semakin berkurang. Iya. Ini terima kasih dan Kiai, mohon maaf. Ada satu pertanyaan terakhir nih Kiai. Tadi ada bapak-bapak yang bertanya begini, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya dalam rangka mendidik anak-anak kita, Kiai? Supaya anak-anak kita ini bisa menjadi anak yang ya beriman lah nantinya pada saat dia sudah dewasa. Dari kecil, pendidikan seperti apa yang bisa kita terapkan pada anak kita kira? Kalau mengacu kepada konsep keagamaan, memang awal wajibin alal insan, yang pertama wajib diketahui manusia adalah mengenal Tuhannya. Itu yang pertama. Jadi bagaimana menanamkan keimanan kepada anak-anak kita secara dini. Sebelum dia kenal matematika, sebelum dia kenal IPA, sebelum dia kenal bahasa Inggris, yang pertama dia kenal Allah adalah Tuhannya. Itu saja dulu. Ya. Allah adalah Tuhannya. Dari situ lalu berkembang menjadi pola dasar keimanan. Karena dalam Islam perintah Iqra tidak pisah dengan Bismi Rabbika.
Bacalah tapi dengan nama Tuhanmu. Ilmu pengetahuan harus dilandasi atas dasar keimanan. Itu bahasa yang sering saya sampaikan. Ibu mendingan mana? Punya anak pinter tapi kagak benar, sama punya anak benar tapi kagak pinter? Ayo, mendingan mana ya? Bu, yang mana Bu? Yang paling mendingan mah punya anak biar pinter asal bener. Ya, biar pinter asal bener. Nah, supaya pinter anak sekolahin. Anak sekolahin. Gelang doang digedein lu. Supaya pinter anak sekolahin. Bapakmu coba tamat SD nak, kau sarjana. Bapakmu cuma jadi RT, kau jadi camat. Anak-anak kita harus lebih baik dari kita. Supaya benar iman tanamkan di hatinya mulai sejak dini. Kalau bicara meningkatkan keimanan, Kiai, kan di bulan Ramadan ini nih banyak orang berlomba-lomba berbuat kebaikan ya. Ada yang beritikaf. Tadi Kiai juga mengatakan bahwa kita mengagungkan atau melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Apakah dengan beritikaf atau mungkin buat orang yang menjalankan umroh misalnya, ya? Apakah itu juga sebagai salah satu untuk kita meningkatkan kualitas keimanan kita, Kiai? Salah satu upaya menjaga stabilitas iman itu tadi saya katakan dengan jalan tafakkur. Tafakkur itu merenungi kekuasaan Allah. Orangnya bisa di masjid i'tikaf. Orangnya bisa ada di pinggir laut, di Ancol. Dia lihat laut terhampar luas biru. Jangan ngomong di pinggir laut. Umpamanya. Oh iya. Atau enggak ke laut lah, di kaki gunung. Iya. Dia lihat gunung tinggi menjulang ke angkasa. Bukan main lautan, bukan main gunung. Kalau gunung aja udah begini hebat, apalagi yang bikin gunung. Ini tafakkur. Apalagi yang bikin gunung. Dia enggak puji gunung, dia puji yang bikin gunung. Bukan main otak manusia, bikin komputer begini-begini hebat. Kalau yang otaknya aja begitu hebat, apalagi yang bikin otak. Allahu Akbar. Dia enggak puji otak, dia puji yang bikin otak. Ini tafakkur namanya. Bisa juga di masjid, i'tikaf, perenung, enggak baca apa-apa, mulutnya diam aja, cuma hatinya Allah, 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 Allah. Itu tafakkur juga dalam upaya menjaga stabilitas keimanan. Jadi tafakkur hal yang dimana saja bisa kita lakukan. Bahkan piknik pun bisa ada pahalanya. Piknik ada pahalanya. Piknik ya? Iya. Dengan melihat keindahan alam itu. Melihat keindahan alam, tidak memuji alamnya, tapi memuji yang bikin alam itu. Allahu Akbar. Jadi pada saat jalan sama anak-anak dibilang, lihat nak ini gunung ciptaan Allah. Jadi itu juga menanamkan keimanan juga pada anak. Keimanan. Subhanallah. Begitu banyak sebenarnya hal-hal yang mungkin terlewat oleh kita. Kita pada saat liburan dengan anak, dengan keluarga, yang kita pikirkan hanya hubungan kita dengan anak-anak saja, tapi juga tidak. Padahal itu momen yang baik untuk mengajarkan anak juga mengenai Hijriah. Sebelum nanti kita bersama-sama membaca doa penutup ya, mumpung kita ada di Masjid Fajrul Islam di sini. Kan bulan Ramadan biasanya rutin ya, ada kegiatan di majelis-majelis, di masjid-masjid. Saya juga mau nanya juga sama ibu-ibu yang ada di sini. Sehubungan dengan tema kita masalah keimanan, tadi dikatakan dengan beribadah, keimanan kita juga insya Allah akan terus meningkat ya. Nah, ibu bisa bantu saya, izin maaf ya ibu. Nah, ibu namanya siapa? Coba berdiri ibu. Ibu berdiri. Ya, ibu berdirinya malah dipakai siku. Elata ya Allah. Dosa ngelatahin orang ya bu ya. Iya. Ibu namanya siapa bu? Ibu Sri. Ibu? Ibu Sri. Ibu Sri. Iya. Apa kabar Ibu Sri? Alhamdulillah. Nah, Ibu di sini nama apa pengajiannya, taklimnya apa Ibu di sini? Fajrul Islam. Fajrul Islam. Ya. Selama bulan Ramadan dan juga di luar bulan Ramadan ada yang berbeda nggak kegiatannya? Ada. Kalau untuk bulan Ramadan ini Kalau untuk bulan Ramadan ini kita selama rutin ya, selama dari habis pertama kali puasa, kita setiap pagi jam 7:04 ya selesai sholat duha, itu kita mengadakan tadarus bersama. Jadi jamaah itu tidak tetap mengadakan pengajian gitu. Nah, setelah Ibu menjalankan tadi nih kayak tadi sholat duha bersama ya, terus kajian Quran, tadarus dan segala macam, itu kerasa nggak
ada yang berbeda di dalam hati yang mungkin biasanya ya, biasanya nggak tenang, marah-marah dengan ikut kajian gitu, jadi gimana? Apa ada perubahan? Itu juga ya. Iya, terasa sekali. Yang terasanya apa? Jadi lebih apa? Terasa lebih tenang, apa tuh untuk apa ya, kita nahan emosi, bisa lebih nahan emosi, bisa kita lebih tenang. Pokoknya kalau ya ngadepin, Allah. mohon maaf, kalau ngadepin anak atau suami di rumah lebih sabar? Lebih sabar. Alhamdulillah. Waduh. Subhanallah. Kalau gitu, kalau ada ibu-ibu yang kayaknya udah pegel banget lihat ngakuan bapak-bapaknya, suruh ikut tadarusan pengajian. Kita istighfar banyak-banyak. Bercanda ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Bu Sri, terima kasih. Baik. Nah, bicara mengenai masalah keimanan ini kan pastinya menarik sekali ya. Kita ngobrol sama ibu-ibu, tadi sama bapak-bapak juga udah. Nah, kebetulan di sini ada Nyonya Zainuddin MZ. Mau nanya sama ibu dulu nih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu, bulan Ramadan rumah Kiai kayaknya makin ramai aja Bu. Alhamdulillah ya Bu ya. Ya, nggak Ramadan aja, memang sehari-harinya. Di luar Ramadan juga memang rumah saya rumah tamu. Subhanallah. Apalagi hari Jumat ya Bu ya. Iya, open house-nya Kiai hari Jumat. Subhanallah. Ibu repot gak sih Bu? Maksud aku gini, pada saat ada batasan keluarga sendiri dan juga ada orang yang keluar masuk gitu, perasaannya gimana Ibu? Saya senang-senang aja ya. Kalau rumah saya sepi malah saya bingung. Kalau rumah saya sepi nggak ada tamu, senang. Malah seneng ya Bu ya? Senang sekali. Ya Allah Akbar. Nih Bu, Kiai kan jadwalnya padat, repot, sibuk sana sini. Ibu gimana caranya? Ada tips-tips gak buat ibu-ibu di rumah? Gimana caranya untuk bisa mendukung suami sehingga bisa, ya mohon maaf, di balik sosok pria yang hebat pasti ada wanita yang kuat dan juga tidak kalah hebatnya dengan suaminya. Dalam rangka Ramadan? Dalam kehidupan sehari-hari. Tips-tipsnya apa Ibu? Ya, saya sebagai istri cuma bisa mendoakan suami dan anak-anak ya. Karena apa? Karena saya sebagai ibu rumah tangga memang tidak bisa selain berdoa dan berdoa untuk suami dan anak-anak saya. Saya juga mengimbau kepada ibu-ibu rumah tangga khususnya, kalau suami kita sedang bekerja, marilah sama-sama kita berdoa sebelum kita sebelum kita berdoa kita sholat duha dulu. Kita mohon sama Allah, mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan, kesehatan dan diberikan rezeki yang banyak yang halal untuk Subhanallah, luar biasa. Nah, ini di samping-samping ini cucu ya Bu ya? Iya. Ada berapa banyak? Cucu saya alhamdulillah sudah 7. 7. Ya, ini yang pertama. Baru 7. Baru 7 Fit. Ya, baru 7. Ini siapa namanya Ibu? Ini namanya yang pertama Anjani Laila. Ini anaknya Raffi Haikal. Ada lagi Muhammad Syafiq Haikal. Ada lagi Muhammad Raihandra. Ada lagi Muhammad Adila. Dan yang kecil Kaila dan Faiz, Muhammad Faiz. Untuk anak-anak ini pendidikan keimanannya Ibu juga ikutan juga nggak? Ya kalau anak-anak lagi di rumah ya saya isi juga. Tapi ya karena mereka rumahnya masing-masing ya, jadi ya saya serahkan pada anak-anak sendiri untuk mendidiknya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Ibu. Nah, itulah tadi kita sama-sama sudah belajar ya, mungkin mengambil yang positif dari apa yang ada dari seorang keluarga Kiai Haji Zainuddin MZ dan juga ibu-ibu di sini. Yuk kita maknai bulan Ramadan ini dengan meningkatkan kualitas keimanan kita. Ya, tanpa terasa juga perjumpaan kita harus saya tutup dulu sampai di sini. Jangan lupa besok saksikan terus Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah yang merupakan tayangan yang selalu Anda bisa saksikan ya di stasiun TV kesayangan Anda yaitu TV One. Dan pemirsa, tentunya setelah ini kita nanti akan mendengarkan doa bersama dengan Kiai Haji Zainuddin MZ, seperti juga dengan iman ya yang selalu naik turun. Tentunya keimanan itu harus bisa kita motor juga temperaturnya suka naik turun, jadi kita jangan sampai salah pilih oli ya. Baik, silakan untuk doa penutup kami persilakan kepada Kiai Haji Zainuddin MZ untuk berdoa pada kesempatan silakan. Bapak Ibu dan hadirin, mari kita sunnah Ramadan yang kita kerjakan diterima Allah, yang masih akan kita kerjakan diberikan kepada kita hari ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana, siyamana, qiyamana, takhashu'ana wa ta'ambudana wa tammim taksirana ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minas su'ada'il makbulin
ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم أنت تعلم ذنوبنا فاغفرها وتعلم عيوبنا فاسترها وتعلم حاجاتنا فاقضها. كفى بك وليا وكفى بك نصيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Sama-sama kita istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah